Selamat datang di channelnya Diana ke... Itu nama channel aku sih. Aslinya nama TikTok aku Diana Kemala gitu. Perkenalkan, nama aku Diana. Aku kerjanya di salah satu rumah sakit di Jakarta. Bisa dibilang relawan juga, sama aku asalnya dari Bengkulu. Singkat, padat, dan jelas saja ya kita perkenalannya. Kali ini aku pengen ngebahas, ada nih TikTok aku yang lagi FYP, masuk FYP, jadi sekitar 10,4 juta yang nonton. Nah, banyak komen-komen, banyak yang nanya tentang masalah COVID-19. Sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih buat kalian yang udah support video aku. Beruntung banget kalian nge-like sampai berapa juta ya terakhir? 1,3 juta. Karena kalian nge-like, komen, kan sehingga masuk FYP tuh. Nah, aku seneng banget soalnya ada yang belum tahu jadi tahu video itu. Nah, di situ ada video aku tentang gejala COVID yang hilangnya penciuman, indera penciuman atau kurangnya tajam penciuman. Nah, jadi aku mau bahas di sini, banyak sekali yang kalian tanyain. Ini sampai aku tulis semua di sini, guys. Aku nggak bisa ngebaca lewat TikTok karena HP ku cuma satu, ini lagi ngerekam. Doain aja kalau mau beli HP lagi. Gitu. Ya. Di sini aku mau bahas tentang masalah COVID-19. Yang banyak komennya di sini. Ini aku ada yang mau tanya-tanya nih sama responnya. Haryo Ardito, aku harus tes kayaknya, soalnya nggak bisa cium dia lagi. Yang sabar ya, itu mah lain. Cuma apa nih, bukan kalau yang ini mah kita nggak tahu nih, ini nggak tahu nih antar masalah kalian berdua nih. Lanjut ya, ini ada @user 348650243464. Ini aku sebutin satu-satu ya. Ibuku sedang hamil dan sekarang sakit, katanya lemas, tenggorokan kering, tidak bisa cium bau apa-apa, makan pun nggak ada rasanya kak, tolong dijawab ya kak. Ini kalau aku saranin ya, kalau dapat gejala kayak gini, ini kita seharusnya kita cek ke dokter dulu, cek ke dokter apakah kita bilang gejala kita itu apa, tenggorokan kering, tidak bisa cium bau apa-apa, makan pun nggak ada rasa. Itu pun kita kasih tahu sama dokternya, jangan ada yang dibohongin gitu, jangan ada yang ditutup-tutupin. Itu kan demi kesehatan kalian, ibunya sama keluarganya gitu ya. Soalnya kalau COVID ini kalau kena satu, itu satu keluarga bakal di swab. Itu yang aku taunya. Kalau dapat gejala yang kayak gini, segera periksa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Terus kalau misalkan disuruhnya cek rapid, ya udah cek rapid gitu. Nah, setelah cek rapid nanti pasti pulang diisolasi dulu, jangan ketemu anak, jangan ketemu keluarga sampai hasilnya keluar. Setelah hasilnya keluar itu misalkan ada yang reaktif, ada yang non reaktif. Nah, di situ nanti kalau misalkan udah nih dapat hasil yang reaktif, itu bakal di swab lagi atau PCR. Nah, kalau PCR itu untuk apa sih? Kita untuk menegakkan diagnosa. Ini untuk dokter ya, yang menegakkan diagnosa itu dokter, tapi
aku hanya sedikit tahu aja karena aku perawat COVID juga, biar kalian paham, karena di sini banyak masyarakat yang belum paham gitu. Setelah kalian rapidnya positif, itu pasti di PCR atau di swab. Nah, kalau misalkan hasilnya negatif, kalian paling isolasi dulu selama 7 hari atau 14 hari. Tapi kalau misalkan hasil kalian positif, itu bakal dibawa ke rumah sakit. Maaf guys, ini yang di atas kenceng banget ngobrolnya. Maaf kalau kedengaran di sini ya. Nah, di sini udah kita tahu nih hasilnya positif. Setelah hasil positif itu kita dibawa ke rumah sakit atau puskesmas. Nah, di sana kalian akan ditanganin sama dokter-dokter sama perawat yang full pakai APD. Jangan kaget karena kalian kalau misalkan swab atau PCR-nya udah positif, berarti kalian udah positif COVID-19 gitu. Ya, jangan takut ya. Pokoknya periksa aja dulu. Pertolongan pertamanya harus dibawa ke puskesmas atau klinik atau rumah sakit untuk paling-paling dikasih obat lah untuk tenggorokannya atau lemasnya gitu ya. Oke, ini lanjut kita dari Levi Irusan ya itulah. Percayalah, Indonesia bisa kalahkan COVID. Bisa. Tapi sebelum Indonesia kalahkan COVID, gini ya, kalau menurutku sebelum Indonesia mengalahkan COVID, itu kita harus kalahkan ego kita dulu. Karena apa, di sini aku banyak banget yang ngeliat orang yang nggak pakai masker, orang yang nggak pakai orang yang nggak social distancing gitu, cuek. Saya kan nggak ada gejala apa-apa, ngapain pakai masker, ngapain ini. Oke, kalian nggak ada gejala, itu kalian disebut OTG. Kalau misalkan kalian positif dan nggak ada gejala, banyak kok yang di sana di Wisma Atlet banyak yang OTG. Jangan pikir kalian aman kalau nggak ada gejala, jangan. Gini ya, untuk mengalahkan COVID itu kita harus kalahkan ego kita dulu. Jadi kalau misalkan aman diri kita, aman lingkungan, sama kayak aman diri kita, aman lingkungan, aman juga keluarga. Jadi nggak ada salahnya kita selalu memakai masker ya, maupun di tempat kerja maupun di mall. Tutup dulu muka cantiknya, tunggu COVID meredah, baru kalian buka tuh masker kalau mau kemana-mana gitu. Jangan merasa egois sendiri. Nyesek nih, sesek. Semua orang pakai masker tuh sesek. Jangan egois. Jadi mohonlah, kalau misalkan Indonesia mau mengalahkan COVID, kalian ikutin dulu protokol kesehatannya ya. Itu kalau dari aku sih itu. Ini @hub POV lu langsung ngendus langsung ngendus. Apa nih, ngendus apa nih? Indomie. Banyak yang komennya ini, banyak yang bisa bau ketek lah, bau kentut lah. Alhamdulillah ya kalau gitu ya. Satu lagi ini yang aku pesenin, kalau misalkan dapat gejala ini jangan stres deh, jangan kayak aduh gimana nih, aduh. Kalian tahu stres itu bisa memicu penyakit. Jadi kenapa makanya COVID itu harus ceria, kita harus imunnya naik dengan bahagia, betul. Karena kalau misalkan stres, imun kita juga menurun. Pernah gak sih kalian lagi stres banget, tiba-tiba pusing kepalanya, meriang, demam gitu. Semuanya gitu kalau misalkan stres, asam lambung naik. Kalau aku ya, aku kan ada mah, jadi
Kalau misalkan aku stres, asam lambungku naik, jadinya vertigo juga kampuh gitu. Jangan stres ya. Untuk pesan di luar sana, kalau udah positif COVID-19, jangan sedih, you're not alone. Asik, pokoknya kamu nggak sendiri. Dan kalau misalkan ada kerabatnya atau keluarganya yang positif, jangan dijauhin, benci banget aku. Jangan dong. Kita jaga jarak boleh, pakai masker boleh, tapi jangan jijik, jangan dijauhin. Mental tambah down, tambah digituin, tambah down lagi. Itu yang mau disembuhin. Jangan gitu ya. Ini lanjut, pemuja rahasia. Oke. Gue tiap subuh pasti pilek. Kalau udah siangan pasti sembuh. Sama kayak aku dong. Ini di sini kita, kalau aku alergi dingin, alergi debu. Jadi pagi-pagi itu kadang-kadang ada debu, atau ada yang juga alergi dingin. Makanya kadang-kadang tuh bersin mulu, pilek jadinya, pilek. Terus kalau udah siangan, udah hangat badannya, udah agak enakan, udah bergerak, ya nggak lagi gitu. Aku ada rinitis, alhamdulillah sih. Waktu di swab kemarin aku negatif hasilnya. Itu gitu aja sih. Gini ya, aku mau kasih tahu, gejala COVID ini sama pilek itu nggak sama. Jadi misalkan nih, aku pernah dapat pasien waktu aku kaji, itu dia dapat waktu dia sesudah pergi dari luar, dan dia juga kontak sih sama yang positif. Nah, jadi dia tuh merasa ada gejala kan. Awalnya dia pilek. Nah, pilek. Setelah pilek, dia bisa kalau mencium bisa kayak gitu, tapi nggak bisa membau. Jadi kayak gini loh, dia nggak ada pilek sama sekali, nggak ada yang nyumbat, nggak ada yang apapun, tapi dia nggak bisa cium bau itu gitu. Jangan berarti segala orang pilek COVID dong. Enggak guys, itu hanya gejala, dan itu pun nggak pilek kayak berarti kalau orang semua pilek COVID dong. Enggak, itu dia yang bisa mencium lancar gitu, tapi dia nggak bisa membau. Apakah ini bau manis atau minyak kayu putih atau parfum gitu, nggak bisa dia beda ya. Jangan gitu. Lanjut ya. @zhr, alhamdulillah. Ini @zhr ya. Alhamdulillah gue masih nyium bau ketek gue. Nah ini nih yang gue bilang ini gue bayangin ya, udah dia lihat video aku, terus dia ngendus ketek. Kamu lucu banget sih, maaf ya. Ini lagi ya, @ade Juliau. Nonton di berita enggak, berita TV enggak, nonton berita di TikTok iya. Alhamdulillah. Jadi selain di berita, di TikTok pun bisa menyebar luas ya. Karena apa, kita sekarang ini TikTok itu udah, kalau aku ya tiap hari pasti ngeliat. Kalau IG itu jarang banget sekarang, dulu ya sering. Sekarang ini aku ngeliatnya TikTok mulu. Terus nggak jangka aja jadi FYP gitu. Ini @om vodka kontas, dada sesek dibilang COVID padahal habis diputusin. sedih banget sih. Itu bukan sesek, nyesek kali. Nyesek tuh kayak
sakit. Kalau sesek tuh kayak nyesek tuh kayak diputusin cinta, sakit waktu di lambung tuh agak nyesek tuh kayak apa ya, sakit nyut kayak gitu. Tapi kalau misalkan sesek tuh kayak gitu. Itu sih kalau menurut aku. Sok pintar Diana. Lanjut ya. Ini Agatha AZT. Aku lagi ngalamin guys gejala ini. Berawal aku di pondok, terus gue kayak mau coba cium parfum, terus nggak ada baunya, habis itu diisolasi. Oh, aku lagi ngalamin berawal dari di pondok, terus gue kayak mau coba cium parfum terus nggak ada baunya, habis itu diisolasi. Nah, ini nih banyak juga nih yang positif ini dari pondok, dari kayak kalau yang pondok ini gimana ya, kalau yang pondok ini aku banyak pasienku yang dari pondok itu karena dia nggak social distancing. Jadi gini nih, mereka kan kayak makan satu tempat, jadi kayak masih kayak berbincang-bincang gitu guys. Jadi kayak kebanyakan menularnya di sini karena mereka interaksinya masih gitu. Jadi kan kalau di pondok itu kan kadang sholat bareng, kadang makan bareng, minum bareng. Jadi kayak apa ya, ya kalau misalkan di pondok itu kayak kan misalkan ada yang kayak anak SD gitu, nah masih yang belum ngerti yang lepas copot masker kan, jadi kayak masih ngumpul gitu. Nah di pondok ini banyak kasusnya yang positif, tapi insya Allah kalau misalkan mereka imunnya kuat pasti sembuh gitu. Semoga kalian cepat sembuh ya. Walaupun diisolasi kalian tetap semangat, jangan down, kalian hebat, pokoknya semangat. Dari aku semangat aja gitu ya, tetap lanjut ya. Ini @Alex, gue takutnya nanti kalau diperiksa langsung dibilang positif. Wow, padahal teh cuma pilek habis kehujanan. Ya Allah, ini nih, kenapa sih kalian bilang takut dibilang positif, takut dibilang apa? Kan belum dicek loh. Jadi gini alurnya ya, kita datang ke IGD, di screening dulu apa keluhannya dan sebagainya. Kalau misalkan gejalanya mengarah ke COVID-19 itu dilakukan cek darah. Nah kalau misalkan ada nih yang cek darahnya darah lengkap aja, dilihat dari CRP-nya dan sebagainya. Nah kalau nilainya jelek, lanjut ke rapid nih. Nah setelah dirapid itu nanti kan sambil ditunggu kita isolasi dulu, atau enggak kita nunggu di IGD dulu sampai hasilnya keluar. Nah kalau misalkan non reaktif ya pulang, paling isolasi. Jadi kayak isolasinya tuh kayak lagi sakit, jangan sampai lu bersihin sana sini gitu, jangan buang pileknya sembarangan, jangan kayak gitu. Jadi isolasi aja gitu kalau negatif atau non reaktif. Tapi kalau misalkan reaktif nih, nah kalian untuk itu diisolasikan dulu di rumah sakit atau di rumah. Kalau di puskesmas langsung balik ke rumah, tapi isolasi dulu kan. Nah kalau di tempat aku, kalau udah reaktif dia masuk ke ruangan COVID, tapi bagian PDP atau suspek COVID. Nah itu belum positif COVID guys, belum positif, masih ada tahap lagi. Nah namanya apa? Itu PCR atau swab. Nah kalau misalkan kalian udah di PCR, ditunggu hasilnya 3-5 hari deh, karena emang lama gitu
hasilnya. Aku nggak tahu ya kenapa lama, tapi emang lama, semuanya lama kalau swab hasilnya itu. Nah, udah di swab gitu, kalau misalkan hasilnya negatif, kalian tergantung rumah sakitnya ya, kalian boleh pulang tapi isolasi selama 14 hari. Nah, tapi kalau di tempatku negatif 2 kali dulu, atau sekali lagi di swab, ngelihat ini masih negatif atau positif. Jadi kalau misalkan negatif lagi, itu berarti kalian boleh pulang tapi tetap isolasi 7 sampai 14 hari. Nah, kalau dia positif, kalian bakal dirawat, kalian bakal dikasih terapi. Jadi kayak apa ya, nunggu lagi swabnya lagi sampai hasilnya negatif gitu. Kalau udah hasilnya negatif, misalkan yang udah positif terus ada lagi negatif nggak taunya, oh ya udah boleh pulang tapi isolasi mandiri. Tergantung sih, ada yang negatif langsung pulang, ada yang negatif tunggu swab lagi terus baru ini boleh pulang gitu. Aduh, haus nih. Ini ya, Nano, COVID bisa terupgrade ya. Terupgrade sendiri juga, kirain Play Store aja. Bukan upgrade guys. Gini, COVID ini yang aku tahu ya, yang aku waktu terjun di dunia COVID itu aku bulan April ya. Nah, waktu bulan-bulan April Maret itu aku masih apa ya, masih ngelihat gejala-gejalanya yang di TV-TV itu, sama yang aku baca belum ada yang penciuman hilang gitu, tapi yang secara tulisan ya. Tapi kebanyakan pasiennya mengeluh. Nah, diadakannya penelitian tadi. Nah, setelah diadakan penelitian, banyak yang kayak kuesioner, kan kalau penelitian kan kayak gitu, nanya-nanya kuesioner apa yang dirasakan, dan banyak yang ngeluhnya nggak bisa hilangnya penciuman gitu. Aku baru tahu itu yang ada tulisannya ya, yang ada tulisannya Maret, April, Mei Juni atau Juli ya, pokoknya antara itu. Nah, tapi waktu di rumah sakitku belum dapet yang kayak hilangnya penciuman gitu. Di ruanganku ya belum dapet kayak gitu. Nah, makanya waktu dapet aku kasih tahu kalian biar kalian tahu salah satu gejala COVID-19 itu adalah hilangnya penciuman gitu. Nah, lanjut. Ini lagi Cika Windy. Sebelum COVID lahir di Wuhan, aku sering alamin kayak gitu. Terus apakah masih dibilang corona kah? Ya Allah. Guys, ini baru aku bilangin gejala, bukan positif. Udah positif, bukan gejala. Jadi kalau misalkan kalian ada gejala ini, belum tentu kalian positif. Aku kasih tahu sekali lagi, banyak yang bilang positif, enggak gitu. Jadi nggak mudah untuk mendiagnosa COVID-19 ini, banyak tes-tesnya. Ada pun yang kayak lab darahnya yang cek lengkap semuanya, ada yang ronsen, ada yang CT scan torak, ada yang rapid swab, banyak yang dicek itu baru didiagnosakan positif. Tolong banget kalian jangan kayak nanti dibilang positif, jangan gitu ya. Kalau misalkan ada yang waktu aku live terus dibilang dia disuruh tanda tangan karena positif, terus dia nggak cek apa-apa, nggak ada rapid, nggak ada apapun, kalian bisa itu kalian menyelah. Jadi kayak gini, kita jadi masyarakat harus pintar.
Jadi gini, kalau misalkan ada yang bilang ini positif tapi belum di swab, tapi belum di rapid, tapi belum di ronsen, tapi belum di cek darah, jangan mau. Kalian bisa duin itu, jangan mau, ngapain gitu. Lagian juga kalau misalkan yang berita mempositifkan pasien, kita udah disumpah kok. Kalau kayak gitu kita ngelanggar sumpah namanya. Banyak banget yang nyalahin perawat sama dokter. Apa sih salah kita? Emang kita yang meriksa COVID-19, kita COVID kan aja? Enggak gitu. Kita tuh hanya tujuan, visi, misi, tujuan, pokoknya tujuan lah gitu ya, gak usah visi misi, kalau visi misi banyak. Tujuan kita itu satu, menyembuhkan pasien. Ngapain kita apalagi kayak mempositifkan, rugi. Belum lagi perawatannya, belum lagi APD-nya, belum lagi maskernya, belum lagi ruangnya, belum lagi apa tuh, pokoknya banyak ruginya lah. Ngapain kita positif kan. Tapi kalau misalkan di berita itu kan, ini kan lagi diselidikin nih, nah kita tunggu aja up beritanya itu gimana ceritanya. Setauku nggak bisa itu mempositifkan. Aku udah nanya sama dokter labnya gitu, dan aku nanya kayak gini ya, dok, emang bisa ya kalau misalkan untuk mempositifkan pasien? Dan dijawabnya, ya mbak, untuk apa kita positifin, kita malahan mau negatifin kayak gitu. Kita tujuannya untuk menyembuhkan pasien, kenapa kita buat covid-covidan, nambah kerjaan. Kita juga capek kok, bukan kalian aja yang capek memakai masker terus gak jalan-jalan, gak apa, kita juga kok pengen banget pakai seragam lagi gitu, nggak mau apa tuh, nggak pakai masker lagi waktu dinas. Bukan kalian aja tahu gitu, kadang-kadang egois kita, sesama manusia egois. Padahal di sini kita ada tugasnya masing-masing gitu. Tugasnya tenaga medis menyembuhkan, tugasnya kalian mencegah gitu dengan adanya memakai masker, social distancing, protokol kesehatan gitu. Ini lihat nih, aku udah 6 bulan atau 5 bulan lebih lah pokoknya nggak ada, tetap di ruangan covid gitu. Jadi aku dinasnya di ruang covid dan pakai N95, KN95. Jadi sedikit cerita, aku kalau misalkan kita nih ya, pernah mata aku tuh kayak ada nonjol-nonjol gitu. Nah jadi aku tuh ada teman aku di salah satu rumah sakit spesialis mata, JEC. Nah aku tanya tuh sama dia, sama Yoga, gak ini mataku kenapa ya, kataku kan. Aku fotoin kan, kayak nimbul-nimbul gitu, soalnya aku takut, walaupun aku perawat aku parno juga guys. Aku takut kayak yang ada cacing itu yang ditarik dari matanya itu, aku takut. Jadi aku tanyain, kenapa mataku ini. Nah terus dia bilang, kamu kecapean gak? Mungkin sih, kata aku kan. Terus katanya, oh ya kamu kan perawat covid, kamu kan pakai APD, mata itu butuh oksigen loh. Kalau misalkan kamu sering nutup kayak kacamata gitu, Google gitu kan tertutup semua tuh ya, jadi nggak ada oksigen. Soalnya mata itu butuh oksigen juga ternyata gitu. Apa ya, lanjut ya. Butuh oksigen juga gitu. Nah terus juga bukannya mata aja, kulit pun juga butuh oksigen. Kita pakai masker yang 95 loh, pakai masker bedah yang 95 lagi, masker lagi, dan lembab-lembapan nih akibatnya. Dan aku ini nggak pakai apa ya, nggak pakai bedak, jadi kayak sekarang ini pakai lotion aja, lotion dari Innisfree gitu, pelembab.
Makanya ini jadi kita nggak pakai apa-apa, paling soplen sama ini, sama alis pun nggak cetar, masih awal guys. Gitu, jangan kalian egois lah, kadang-kadang nggak pakai masker, kadang-kadang sesek. Kita juga pengen bebas, cobalah kalian ikutin aja dulu. Dikit lagi ya, ada 3 lagi ya, maaf ya kepanjangan ini dia maaf ya. Ini Venom, alhamdulillah masih bersyukur gua kalau pagi kalau pergi nongkrong di rumah teman, terus ada yang kentut, kecium aromanya. Nggak jijik tuh cium bau kentut temannya. Ya ampun, ngakak banget lah. Nah jadi gini ya, kayak gini kan ngumpul ya, nongkrong itu ngumpul ya. Jadi kalau saran aku, walaupun kita ngumpul, walaupun kita ketemu, walaupun kita ke mall, tetap pakai masker ya, sama jaga sama social distancing ya, please. Pokoknya pakai itu masker dulu deh minimal. Jadi itu sangat penting banget, karena kita nggak tahu yang kena covid ini siapa aja. Sekarang masih hangat nih beritanya, Cristiano Ronaldo positif covid-19. Gila nggak? Sekelas Cristiano Ronaldo yang dia katanya waktu pertama kali itu isolasi di pulau dia bisa kena. Karena apa? Covid ini nggak memandang siapapun, maupun anak pejabat, presiden, Trump aja kena gitu. Jangan sosok jagoan kayak, gue kan nggak sakit apa, ngapain gue pakai masker, ngapain nenek, gue kan pejabat, gue kan nenek nggak pakai masker. Aduh, please guys, please pakai masker ya, karena ini nggak memandang siapapun. Covid ini nggak memandang siapapun. Kasihan juga kalau tubuh udah kena covid, kan paru-paru tuh kenanya itu di sistem pernafasan. Kalau misalkan olahraga nggak sekuat dulu lagi. Kita nggak tahu ya jangka panjang covid-19 ini gimana, karena ini masih baru. Oke? Jangan gitu ya. Ini Puante itu sih flu biasa, semua aja digede-gedein, sampai semua penyakit dibilang corona. Ini aku paling kesel banget sama orang kayak gini. Itu baru gejala, bukan corona. Aduh, baru gejalanya. Sama juga gejala DBD itu adanya panas, kadang shock juga, mencret sih, diare lah. Kalau dia diare terus apa tuh yang apa lagi, banyak lagi gejalanya, itu DBD. Nah covid ini ya juga ada gejalanya gitu. Jangan kayak semua aja penyakit. Berarti kalau misalkan kita demam, yang DBD dibilang covid gitu. Aduh, jangan kayak gitu. Nah kan lanjut ya, satu lagi, @ZR_Amel Burneng. Wah ini perawat ini. Udah sangat lama sekali gejala itu, di mana letak barunya? Ini aku nggak tahu ya, dengan nada yang nyegak gitu, atau ngeremehin gitu, atau seneng gitu, aku nggak tahu. Tapi yang jelas seenggaknya aku bisa berbagi informasi. Dengan adanya TikTok aku, orang-orang pada tahu, orang-orang juga bisa pengkajian diri mereka sendiri gitu. Seenggaknya aku nggak kayak, aku tahu tapi aku simpen gitu. Aku kalau misalkan aku tahu informasi, aku kasih tahu sama yang lainnya, sama keluarga aku dan sebagainya gitu. Padahal sesama tenaga medis loh. Nggak tahu lah aku ya,
Mungkin salah aku kali dengan kata-kata itu. Seharusnya aku gejala COVID terdiri dari hilangnya penciuman. Salah satu gejala COVID penciuman gitu kali ya. Maaf ya kalau misalkan TikTok aku salah gitu, maaf lah, serius aku minta maaf jadi ikhlas ya. Kita sesama nakes saling mendukung lah. Thank you untuk sarannya Amel gitu. Tapi ada nih yang dijawab entik, dia kan ngasih tahu ke yang lain ya, mungkin belum banyak yang tahu, dan dijawab lagi sama yang bawa-bawanya, berantem mereka. Oi, kenapa berantem di lapak aku? Tenang, aku menerima saran itu dengan baik. Nanti aku karena kalau buat video lain kali kata-katanya biar ini aja kali ya, yang tepat gitu ya. Ini satu lagi terakhir nih, aku mau kasih pesan-pesan sama kalian. Jadi gini, ini pengalaman dari keluarga aku. Dia gimana ya, jadi kayak di tempat kerja ini aku mau minta tolong banget yang kerja di kantoran. Jadi keluargaku ini dia memakai masker. Jadi ini di daerah, bukan di Jakarta ya. Aku nggak tahu ini melanggar atau enggak, dia nggak pakai masker atau apa ada apa karena di daerah dia kayak longgar gitu kantornya, jadi nggak pakai masker gitu. Kalau di sini aku nggak tahu ya, kalau masuknya pakai masker, tapi nggak tahu kalau waktu kerjanya gimana. Untuk semuanya aja sih, aku mohon banget sama kalian, selama masih ada COVID-19 tolong kalian pakai maskernya gitu. Kalian ke kantor make upan, ya udah make upan tapi tetap pakai masker gitu. Atau kalian sesak napas yang cowoknya pakai masker, jangan dilepas dulu gitu. Ini kejadiannya di keluarga aku loh, dia nggak ada salah apa-apa karena dia ada anak kecil, jadi dia di kantor tuh nggak lepas masker, jadi pakai masker mulu. Jadi ada temen dakjalnya nih yang ngampirin dia kayak gini, emang kenapa sih pakai masker, kenapa mulut kita bau, emang kita covid, emang kita covid itu nggak ada. Dicaci makinya keluarga aku, jijik ya sama kita. Stop kayak gitu guys, stop, mohon banget. Sedih aku udah diceritain gitu, pengen nangis, rasa pengen nampol tuh orang. Tapi hukum di Indonesia kalau nampol kan nanti kena denda gitu, atau nggak masuk penjara. Jadi dia dibilang kayak gitu, dijauhin sama teman-temannya. Apa sih salahnya, di mana letak salahnya Bambang, itu kan cuma pakai masker doang. Gila nih, aku waktu karena dia, aku nggak mau ini, aku nangis, jadi aku kayak sedih banget. Kok ada ya orang kayak gitu masih padahal orang itu mau menjaga diri dia sama keluarga gitu, masih ada orang yang egois kayak gitu, nggak pakai masker dan sebagainya. Tolonglah pakai maskernya waktu kerja. Dan juga kalau misalkan aku nggak bisa ini ya, karena emang aku sedih banget. Kapan lagi sih covid itu nggak ada,
pengen pulang juga kadang-kadang dengan dengar cerita yang kayak gini. Pantas aja gitu covid nggak selesai-selesai, masih ada orang yang egois kayak gitu. Maaf ya kalau aku cengeng, tapi emang ini dari hati aku yang paling dalam. Kenapa sih kalian untuk egois aja nggak bisa meredahkannya kayak gitu? Jangan egois dulu. Kadang-kadang orang yang positif ini datang, saya kan nggak kemana-mana, saya kan di rumah aja, tapi keluarganya yang kemana-mana, datang ke rumahnya membawa virus itu, dianya akhirnya positif. Kita nggak tahu virus ini datangnya dari mana. Dan akhirnya aku dapat berita lagi, itu dia yang ngomel-ngomel itu rapidnya positif. Sedih gak sih kalian kayak gitu? Hanya dengan orang yang mulutnya dakjal kayak gitu, jadinya kalian pun kena imbasnya gitu. Tolonglah, sesama manusia, kita manusia punya pikiran, punya akal, tolong mikir dulu sebelum ngomong. Cuman masalah itu digede-gedein semuanya ya. Aku mohon banget biar kita bisa lepas juga dari covid. Aku juga udah muak banget. Jangan bilang covid itu nggak real. Covid itu real. Karena apa aku bilang real? Kalau misalkan aku covid itu nggak real gitu, untuk apa kita pakai hazmat? Mau apa kita? Mau melayanin pasien apa? DBD, GE, GEA, diare, demam? Enggak kan? Enggak lucu. Itu karena kita adanya covid. Emang covid itu banyak apa tuh? Pokoknya yang kayak yang ngomong covid itu nanti punyanya Amerika lah, sengaja disebarkan. Apa tuh kontroversi? Pokoknya itulah, kontroversi. Aku udah nangis gini, bercanda lagi. Pokoknya gitulah, emang banyak kayak kontroversinya gitu. Karena covid ini untuk memperburuk ekonomi atau sebagainya. Kalian boleh percaya itu. Jangankan kalian, aku juga percaya. Tapi aku mohon banget, covid itu emang ada. Jadi untuk jangan kayak nggak percaya covid tapi nggak pakai masker. Jangan. Aku mohon banget sama kalian. Di sini kita mau bebas juga sama covid. Dan juga untuk pemerintah, terima kasih. Karena apa? Kalian juga udah berusaha keras untuk ini, walaupun kita nggak tahu ya sistemnya gimana. Tapi aku mohon sama kalian semuanya, stay safe, jangan lupa pakai masker. Itu aja.